Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D ingin menjelaskan tentang patologi infeksi Helicobacter pylori. Kami dari kelompok D beranggotakan Fadilah Reski Widiantoro, NIM 38, Dian Anggraini, NIM 40, Salma Azizah, NIM 46, Anissa Rahma, NIM 48, Vicky Inkanisri Nasari, NIM 52, Safina Aya Wulandari, NIM 54, Ahmad Fauzi, NIM 58, Rofikoh Nur Aisyah, NIM 60, Aninda Zulfa Rahma, NIM 62. Helicobacter pylori merupakan bakteri gram-negatif yang berbentuk spiral. Bakteri ini dapat menyebabkan gastritis kronis, penyakit tukak lambung, dan ulkus peptikum. Bakteri ini dapat hidup dalam kondisi asam di dalam perut. Adaptasi yang dilakukan bakteri ini berupa 1. Interaksi dengan musin 5 atau musak dan reseptor inang lainnya. 2. Kemampuan membentuk biofilm. 3. Gangguan pada jalur metabolisme inang. 4. Induksi neuroimun, crosstalk, serta downregulasi pada sawar lambung. Helicobacter pylori dapat menyesuaikan kondisi perut manusia. Menurut literatur, terdapat efek penurunan pH sitosolik pada Helicobacter pylori sampai pH eksternal mencapai 2. Hal ini dapat menghasilkan faktor transkrip nikel responsif atau HP-NIKR yang tergantung pada aktivasi urea, sebuah transkrip gen yang menggambarkan mekanisme adaptasi pada lingkungan asam. Helicobacter pylori di dalam lambung mengakibatkan penurunan sekresi mukus bikarbonat yang diinduksi. Mukus bikarbonat ini berfungsi untuk melindungi sawar lambung terhadap cedera mukosa yang disebabkan oleh kondisi asam. Hal ini dapat menyebabkan ulkus duodenum. Helicobacter pylori menurunkan regulasi 2 transporter bikarbonat seluler dalam epitel duodenum, yaitu cystic fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR, dan pembawa zat terlarut 26 golongan gen A6 atau ALC26A6 melalui transforming growth factor beta atau TGF-beta sebagai mediasi dalam memberikan sinyal melalui jalur mitogen activate protein kinase atau MAPK. B. Kolonisasi Helicobacter pylori dan gangguan penghalang lambung. Helicobacter pylori berkolonisasi di sel epitel lambung dibawa oleh adesin permukaan lambung. Infeksi penempelan Helicobacter pylori, peningkatan produksi MUC5AC. Ditemukan fakta bahwa selama infeksi bakteri Helicobacter pylori, produksi dari MUC5AC dan pengendapan LE, X dan Y diatur secara tertata. Fenomena ini dikonfirmasi secara in vitro dalam kultur sel epitel lambung primer. Peningkatan produksi MUC5AC dan deposisi LE berhubungan dengan peningkatan penempelan bakteri Helicobacter pylori ke sel epitel lambung. Ekskresi berlebih rantai ferritin cahaya atau FTL di mukosa lambung, sel epitel diferensiasi menjadi metaplasia usus. Memang ada studi yang mengonfirmasi reseptor transferin atau TFRC dalam bakteri Helicobacter pylori membantu pengikatan zat besi. Kehilangan sel epitel secara berlebihan dapat menyebabkan disfungsi sawar lambung. Struktur Helicobacter pylori peptidyl protease transisomerase yang menginduksi apoptosis sel ApoHP0175, interleukin 1 beta dan TNF alfa yang dihasilkan di mukosa lambung merupakan penghambat sekresi asam lambung yang poten. Faktor virulensi. A. Vesikel membran luar. Faktor virulensi Helicobacter pylori larut, terikat permukaan sel, atau diinjeksikan ke dalam sel inang melalui sistem sekresi tipe 4. Baru-baru ini dinyatakan bahwa peran utama vesikel membran luar atau OMVS diproduksi oleh Helicobacter pylori pada distribusi antigen bakteri.
Senyawa aktif biologis Helicobacter pylori yang muncul di OMVS dapat diinternalisasikan ke dalam sel inang. Hal tersebut dapat mempengaruhi jalur pensinyalan dan mendorong apoptosis sel epitelial lambung serta sel imunokompeten, yang nantinya akan memperkuat atau menurunkan regulasi respon imun yang mengarah ke perkembangan penyakit. Karbonik anhidrase atau Ca dalam OMVS bersama dengan urease mengurangi keasaman cairan lambung oleh Helicobacter pylori. Dengan menggunakan protonografi dan spektrometri massa, beberapa peneliti mengonfirmasi keberadaan alfa karbonik anhidrase atau Ca di OMVS yang dihasilkan oleh planktonic dan fenotip biofilm dari strain Helicobacter pylori. Ukuran OMVS dapat menentukan kadar protein, imunogenisitas, dan mekanisme masuk ke dalam sel inang, yaitu dapat terjadi melalui endositosis yang bergantung pada guanilin OMVS 20-100 nm atau makropinositosis dan endositosis OMVS 90-150 nm. Penemuan ini menunjukkan peran dari OMVS di patogenesis Helicobacter pylori dan potensi penggunaan OMVS dalam perkembangan vaksin. Yang kedua adalah VAC-A, CAC-A, dan faktor virulensi terkait. Amonium klorida dapat meningkatkan toksisitas sitotoksin vakuolat atau VAC-A. Hal tersebut tidak terjadi dengan mengubah peradangan toksin ke lisosom ataupun autofagosom, namun terjadi dengan meningkatkan stabilitas VAC-A intraseluler. Kemudian subtipe VAC-A yaitu S1A1BM2, S1A1B, dan S2M2 memiliki hubungan dengan gastritis kronis yang masing-masingnya 90%, 8,01%, dan 82,2%. Penurunan regulasi CAC-A yang bergantung pada cathepsin C atau CSTC melalui SRC dan kinase janus serta aktivasi jalur transkripsi 3 menyebabkan perlemahan aktivasi neutropil yang akan meningkatkan persistensi bakteri di mukosa lambung. Helicobacter pylori rekombinant dengan strain CAC-A dan CAC-A positif mendorong aktivasi jalur YAP yang menunjukkan peningkatan resiko kanker lambung. Strain Helicobacter pylori CAC-A positif, VAC-A positif menginduksi terjadinya diferensiasi fibroblast menjadi sel dengan karakteristik fibroblast terkait kanker, yang dapat menginduksi transkripsi epitel mesenkimal atau EMT pada sel epitel lambung. Dan yang terakhir, strain CAC-A positif Helicobacter pylori menginduksi perubahan proteomik lambung yang menyebabkan kenaikan regulasi pensinyalan protein RAP atau RAS, yaitu RABEB2 dan G3BP2, dan juga tingkat keparahan lesi ganas in vivo. Yang terakhir adalah faktor virulensi lainnya. Interaksi Helicobacter pylori dengan sel epitel lambung menginduksi jalur transduksi sinyal yang berbeda-beda. Kokultur sel lambung dengan H. pylori dapat berhubungan dengan tingkat metabolisme asam amino dan metabolit siklus TCA rendah yang akan menjadi peningkat. Kemudian peran gen virulensi CAC-A dan VAC-A Helicobacter pylori dapat terhadap penyakit lambung sudah diketahui, namun signifikan HOM A dan HOM gen B belum diketahui. Lex X dan Le Y memiliki peran sebagai penentu LPS Helicobacter pylori. Helicobacter pylori wilayah genetik yang mengintegrasi T4SS berisi jenis novel T4SS dan dianggap sebagai faktor virulensi Helicobacter pylori. Jalur sinyal MAPKP38 terlibat dalam pengembangan respon inflamasi kronis akibat infeksi Helicobacter pylori. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.